Jadi kalau aku harus pertama kali bikin film horor, aku maunya Danur. Di Kamus Bahasa Indonesia, danur cairan yang keluar dari tubuh yang telah membusuk gitu kan. Aku tanya kan ke manajerku, iya, soalnya aku nangis baca bukunya. Iya, aku nangis baca buku. Gitu, jadi kayak mereka sempat bingung lagi tuh. Mau syuting apa enggak nih? Terus saya ditanya, wih ini film horor begini? Iya Pak, emang film horornya drama. Keputusan aku untuk nggak main lagi sama Peter CS. Bye Peter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Risa dan Tanya Risa spesial. Di malam hari ini adalah barengan sama teman-teman, cast, dan juga sutradara dan juga penulis dari Danur The Last Chapter. Boleh minta tepuk tangan dong hari ini. Wow, luar biasa ya. Pastinya ada Risa Saraswati ya. Teh Risa apa kabar Teh? Baik, alhamdulillah. Baru ketemu lagi. Lama ya. Ketemu ya. Ada Lele apa kabar? Assalamualaikum, Juga ada baik. Mas Awi. Halo, Pak. Halo Prilly. Hai. Z dan Dito. Dan pastinya The Last Chapter ini bisa dibilang katanya adalah Danur terakhir. Karena namanya udah The Last gitu ya. The Last Chapter. Apakah akan menjadi benar-benar yang terakhir? Kenapa semua orang nggak percaya, Le? Iya, kenapa sih? Beneran terakhir deh. Ini beneran terakhir. Aku sendiri juga nggak percaya sih Mas Awi. Oh iya? Iya. Terakhir. Karena kan awalnya cuma 2 kan? Iya. Cuma satu malah Iya, tadinya. cuma satu tadinya. Dia cuma satu malah. Terus sekarang jadi ada 4 dan terus ada spin-off-nya mungkin. Iya, nanti ada 7 total. 7 nanti. Nanti akan ada spin-off-nya berarti ya? Iya, ada spin-off. Udah Tidak sama tahu. spin-off yang lain 7. Oh 7. Iya, 7 tuh udah sama spin-off yang lain. Wah, oke. Asih, Asih 1, Asih 2, Ivana. Ivana. Ada yang lain mungkin nanti ya? Iya, Ah. Tetap ada yang lain tetap ya. ya. Anjing. Dipancing terus, tenang. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol lebih santai lagi, lebih dalam lagi soal Danur ini karena selama perjalanan Danur pun ini udah kurang lebih 10 tahun. Dari 2016 sampai 2026 ini pasti banyak cerita-cerita yang terjadi di proses pembuatan, terus juga proses pembangunan karakternya Prilly sebagai Risa yang dulu seperti apa hingga sekarang. Danur juga dibilang sebagai salah satu film yang akhirnya mendobrak skena horor mungkin ya. Pada akhirnya yang pada saat itu banyak drama, tiba-tiba muncul Danur dan akhirnya banyak juga bermunculan film-film horor lainnya. Bisa dibilang seperti itu. Nah mungkin pertanyaan pertama sih saya mau ke Mas Awi nih, Mas Awi ya. Saat itu mungkin bagaimana ceritanya sampai akhirnya ditawarin menjadi sutradara Danur untuk yang pertama. Apakah itu memang langsung ditawarin atau seperti apa sih? Iya, langsung ditawarin sih. Jadi saya kenal sama waktu itu namanya Mbak Dian, salah satu produser di MD. Kebetulan sepertinya dia agak-agak memperhatikan karir saya lah gitu. Jadi dia suka nonton film saya. Jadi kalau saya ada keluar film apa, ntar dia bisa, waktu itu belum WhatsApp ya, masih BBM, bilang dia suka filmnya. Dan waktu itu dia belum di MD padahal. Nah, terus sebelum saya mengerjakan Danur, saya ada film horor judulnya Badut. Nah itu juga ditonton oleh Mbak Dian. Nah jadi Mbak Dian suka dengan film horor saya yang itu. Lalu dia saya ngajak ke MD, bilang, wih kita ada novel horor yang masih perlu sutradara nih gitu. Jadi dia, ya saya nggak nyangka, wih kamu ternyata bisa juga bikin horor ya. Terus yuk kita ketemuan yuk. Oke. Jadi awalnya memang kayak ya udah langsung ditawarin untuk Danur ini. Iya. Sebelumnya tapi tahu Risa Saraswati dan Belum. buku-bukunya? Justru saya ketahui Risa tuh dari bukunya. Saya belum pernah dengar, lah, ya ampun ini anak hidupnya menarik banget, umur 7, punya sahabat 5 Belanda, gitu kan, 5 anak Belanda, makanya saya langsung tertarik juga sih. First impression pas lihat Danur mungkin ada film horor nih Danur. Oh ya udah oke, film horor, terus ternyata ini dari sebuah buku adaptasi. Berarti Mas Awi langsung juga riset baca bukunya dari Iya. Saya bahkan belum baca sinopsisnya Lele atau naskahnya Lele, saya baca bukunya dulu karena kayaknya waktu itu mereka belum share gitu lah ya mau directionnya apa. Jadi saya baca bukunya juga, ini kayaknya lebih film drama persahabatan deh, bukan film tipikal film horor yang serem. Karena kan Risa juga memperlakukan itu mereka itu sebagai teman-temannya kan. Cuma yang dibilang enggak sih, kita tetap harus bikin sebuah film horor yang perlu hantu antagonis. Makanya waktu hasil obrolan kita milih ya udah Asih deh yang jadi hantu jahatnya gitu di film Danur 1.
Wah, ini menarik nih, berarti bahkan skripnya atau sinopsis premisnya dari Danur ini belum tahu Belum. sama sekali. Iya, jadi saya dikasih bukunya, saya baca bukunya, terus saya cari tahu tentang Teresa. Oh ternyata ngeband, punya lagu, terus saya dengerin lagu Teresa juga di YouTube. Baru dikenalin nama Lele setelah itu. Iya. Le, awal pertama kali akhirnya ke Danur nih. Awalnya memang nulis horor juga kah? Atau ini horor pertama yang ditulis Lele? Horor pertama, waktu itu cuman pengen nulis film yang cukup laris lah gitu. Terus aku feeling banget sama bukunya Risa. Sampai aku ngechat tindakannya ya. Nanya kenal nggak sama punya kontaknya Risa nggak? Terus kan aku samperin kalian di Selasar Sunario yang kamu masih jadi temannya. Oh iya. Sekarang jadi berteman, Le. Iya, Teman. berteman. Iya, sampai sekarang berteman. Maksudnya Teman kayak hidup ya? siapa itu ya gitu kan. Iya, Terus iya. kayak dateng kan dan buka ke Selasar Sunario, tapi kita waktu itu tuh 2014 ya Teh? Iya. 2014 terus aku dengan PD-nya kayak Teh aku mau ngadaptasi ini gitu. Boleh nggak aku bawa ke PH, nanti aku aja yang bantuin bawa ke PH-nya gitu. Terus dia Teresa sempet kayak emang bisa ya gitu kan. Iya. Emang bisa itu ada sih satu kata yang paling aku ingat waktu itu di Selasar Sunario. Gak tahu Dimas masih ingat apa enggak. Terus Teresa ngomong ya tanya aja sama Peternya gitu. Iya. Ya kan kamu ngomong gitu kan. Iya. Tanya aja sama Peternya gitu. Terus itu aku deg-degan banget sampai sholat asar di kan Selasar Sunario sholat asarnya tuh Jauh di jauh bawah. banget kan di bawah kan. Terus kamu sadar gak sih itu aku lama banget sholat asar kayak Oh, takut. iya takut aku tuh kayak ya Allah Peter bakal ngizinin gak ya Allah izinin dong gitu kan. Terus habis itu kayak pas aku pulang terus habis itu Risa bilang ya boleh Le gitu. Terus baru aku bawa ke MD. Jadi aku present ke MD, aku bilang aku mau ngadaptasi novel ini gitu. Terus sempet sih MD kayak horor gitu kan, waktu itu genre horor tuh belum jadi se-catchy sekarang ya sebagai sesuatu yang akan menarik market gitu. Cuman waktu itu aku emang sempet research dan lain-lain. Terus sempet berapa bulan maksudnya kayak nggak direspon ya kan. Aku juga bilang tadi saya nanya kan gimana Le gitu soalnya. Terus aku bilang kayak ini kok nggak direspon sampai akhirnya kayaknya MD ngechat Risa terus udah oke, terus baru ngechat aku. Ayo kita jalan Danur ini gitu. Dan baru pokoknya setelah nulis kayaknya sempet udah berapa draft gitu ya Pak Awi, baru habis itu ketemu sama Pak Awi. Terus jadi pas sama Pak Awi jadi lebih tajam aja kita ketemu, jadi enak banget tektokannya. Jadi cukup lama perjalanannya ini, udah lama Iya, banget. 2014 itu berarti belum ketemu MD ya? Belum ketemu MD. Jadi aku dulu ketemu Risa karena aku pokoknya aku pengen ngadaptasi ini. Jadi kalau aku harus pertama kali bikin film horor aku maunya Danur. Apa tuh yang tiba-tiba kepikiran Risa itu awalnya dari apa? Aku sebenarnya fansnya Risa dari Homogenic ya. Makasih ya. Makasih. Dari Homogenic. Terus Oh, abis gitu. itu pas aku baca kan zaman dulu tuh adaptasi banyak banget. Lihat gak sih zaman 2014 tuh film adaptasi tuh banyak banget, semua novel tuh adaptasi sampai kayak produser tuh bisa ketemu di toko buku untuk berebutan, untuk kayak ngambil buku gitu. Cuman novel Danur nih bukan yang kayak langsung kayak semua orang lirik itu. Nah tapi aku tahu ini Risa Saraswati yang penyanyi itu bukan sih. Terus aku datengin konser-konser yang di Dagoti House itu. Di Dagoti House kan ada yang kayak Hai Peter gitu kan. Terus aku kayak ini menarik banget nih orang gitu, kayak ini kisah hidupnya menarik, kisahnya menarik, secara karakter menarik gitu. Terus aku baca ini sepertinya bisa diolah untuk jadi sebuah terobosan baru. Jadi kayak ada riset ya, cukup panjang sebenarnya risetnya sampai akhirnya menemukan si Danur itu. Oke. Buku Danur itu pertama rilis tahun berapa ya? Berarti? 2011 kayaknya. 2011 ya, 2011. Dan itu tuh bukan percetakan besar ya saat itu ya? Bukan. Baru Iya. itu? Jadi justru aku ditemukan di Twitter pada saat itu. Jadi sering bikin tweet tentang Peter CS tuh dulu awal di Ghost Tweet gitu. Aku bikin hashtag tiap malam Jumat namanya Ghost Tweet. Terus tiba-tiba gara-gara isi tweet-tweet itu penerbit nyamperin. Dia bilang, Risa kamu bisa nulis katanya gitu. Ah masa orang Twitter kan cuma 140 karakter kan. Terus enggak, bisa karena tulisan kamu bisa dibaca orang gitu dan kita ngerti. Itu intinya. Oh ya udah deh, akhirnya setelah nego panjang dengan penerbit, akhirnya ditawarin buat nulis buku. Udah jadi tuh draft bukunya, terus inget banget waktu itu mereka pengen kasih judul Story of Risa. Tapi saya mikir siapa Risa ya gitu.
orang nggak akan penasaran gitu kan, nggak semua orang kenal saya juga. Dan pada saat itu kekeh karena nemu satu kata yang kayaknya bagus banget nih di kamus bahasa Indonesia, danur, cairan yang keluar dari tubuh yang telah membusuk gitu kan. Itu bagus banget. Pada saat itu akhirnya bilang ke penerbit, saya mau danur. Ih, apa itu, nggak komersil banget katanya namanya, kayak nama orang, nggak menarik gitu, nggak bisa Riz, nggak bisa kayak gini. Oh ya udah, kalau nggak bisa pakai judul ini nggak usah nerbitin buku gue. Pada saat itu kayak gitu. Jadi sosok idealis, padahal newbie gitu sebagai novelis. Cuman akhirnya gara-gara itu ya udahlah, oke. Terus nanya kan, sempat mau cetak berapa buku, terus mereka bilang 3.000 buku, terus 3.000? Siapa yang mau beli? Keluarga gue aja paling 100 orang. Boleh nggak 100 aja gitu? Karena setidak pede itu sama buku Danur pada saat itu, karena buku pertama kan. Tapi ternyata 3.000 buku yang pertama cetak itu seminggu udah sold out. Dan terus efeknya terus-terusan gitu. Sampai ya akhirnya ketemu Lele. Berarti memang awalnya dari ketidakpedean selalu ya, Risa itu? Iya. Dia juga nggak pede waktu itu ya. Iya. Nggak pede banget, kayak emang bisa ya Le sampai kayak gitu dia. Iya. Oke, 3.000 buku akhirnya membuat Danur ini jadi dikenal sama orang, dan orang jadi tahu tentang Risa dan juga Peter CS dan kawan-kawannya, sampai akhirnya beberapa tahun kemudian jadilah sebuah film Danur pertama yang dirilis 2016, dan Risa diperankan oleh Prilly Latuconsina. Saya nggak tahu nih, pemilihan Prilly saat itu apakah ikut casting atau memang dipanggil sama MD gitu, kayak oh ini kayaknya cocok nih Risa tuh Prilly nih. Nggak langsung dibilang cocok sih. Karena waktu itu kan ikut screen test juga yang dilihat sama Pak Awi. Jadi pada saat itu tuh aku baru selesai banget syuting sinetron. Terus manajerku itu emang dia menginformasikan lah ke casting director, gue punya talent namanya Prilly, dia tadinya main sinetron tapi sekarang dia pengen nyoba film, kalau ada casting atau karakter yang belum ada, boleh dicoba nih anak gue ini si Prilly. Jadi manajerku ini jualan aku lah ya intinya, karena setelah syuting sinetron aku ditanya sama manajer aku, kamu maunya apa gitu, aku bilang aku mau main film dong, aku bilang, karena aku ya kalau sinetron lagi aku belum kuat lagi gitu karena jam kerja dan segala macam. Oh ya udah ya, jualan lah ya kan manajer aku. Nih anak gue ini Prilly mau ya kalau ada casting gitu-gitu. Nyampe lah ke MD. Mau bikin Danur. Terus, "Dek, ini ada film horor MD, coba deh kamu beli bukunya." Aku bilang gitu. Hah? Nah, aku itu belum pernah baca buku Danur, tapi kan aku main Twitter. Jadi teman-temanku tuh tahu bahwa Risa Saraswati ini yang beken di Twitter nih, zaman dulu kan gitu kan. Pada saat itu ya. Kayak Twitter tuh sesuatu banget, belum Instagram belum begitu gede, belum ada threads, belum ada apa. Jadi iya itu sering nge-tweet, dia tuh bisa ngelihat hantu gini-gini. Aku pergilah ke toko buku, beli bukunya. Belum dikasih tahu skenarionya, belum dikasih tahu panjang lebar, pokoknya coba kamu baca dulu bukunya. Kalau kamu pengen nanti Tante bilangin untuk kamu ikutan casting, untuk kamu screen test gitu-gitu. Aku baca bukunya. Ini maksudnya horor yang serem? Aku tanya kan ke manajerku. Iya, soalnya aku nangis baca bukunya. Iya, aku nangis baca buku karena di buku itu kan banyak conversation-nya Risa sama Peter CS yang kayak Peter CS tuh bingung kenapa mereka ada di sini. Soal Johnson, soal Anna gitu-gitu kan. Aku jadinya kayak, loh, ini mau gimana horornya? Aku mau deh. Karena pada saat itu juga ada keraguan di dalam diri aku bahwa yakin nih baru selesai sinetron terus horor, apa nggak tambah dibully gue? Karena waktu itu kan aku juga sinetronnya nggak banyak, maksudnya ada yang ngebully juga kan. Terus aku tiba-tiba di film banyak lah orang yang juga ragu kayak emangnya dia bisa main film? Sinetronnya aja kemarin dikata-katain orang gitu, masa main film sih? Terus tiba-tiba horor gitu. Udah horor ternyata Risa Saraswati lagi yang udah ada fansnya gitu di Twitter. Apa nggak tambah dibully nih aku ya, kayak kok Prilly, kenapa Prilly, terus horor. Jadi kayak banyak overthinking lah di dalam diri aku gitu. Tapi pas aku baca bukunya dan aku juga kayak, aduh kalau sampai skenario-nya kayak gini aku mau banget, karena ini bukan horor yang kayak digosipin orang-orang pada saat itu yang image-nya lagi jelek, dan kalau horor tuh kayaknya kurang bagus. Tapi ini justru cerita horor yang drama iya,
sedih iya, seremnya itu bukan yang cuma sekedar nakut-nakutin ada hantu jahat, tapi ada hantu-hantu baik anak kecil lucu ini gitu. Terus semoga ya ikutlah aku video screen test ya waktu itu ya, screen test segala macem. Bisa main piano gak? Nggak bisa, aku bilang. Dulu doang belajar waktu SD piano klasik, tapi udah lupa. Abdi teh aja, belajar lah ya abdi teh gitu, belajar abdi teh. Tetap Oke, ya bisa. abdi teh itu ya. Abdi Iya, teh abdi itu, teh belajar itu. abdi teh. Terus Risa kayak gimana karakternya? Ya pokoknya dia bisa melihat hantu. Untungnya aku udah ada pegangan buku kan. Jadi aku udah tahu, kayaknya Risa introvert deh. Aku udah ngarang-ngarang sendiri lah ya. Soalnya kalau nggak introvert, dia kayaknya nggak bisa attach sama hantunya gitu, karena kok dia bisa lebih attach sama hantu daripada sama teman-teman sekelasnya. Sama teman-teman, kok lebih attach sama hantu-hantu itu daripada teman sekelasnya, berarti dia introvert nih. Ya udah aku bawain aja. Terus tiba-tiba dikabarin, oke nih aku memerankan Risa. Deg-degan, nggak pede juga, berawal dari nggak pede juga. Bisa gak ya? Orang-orang pada setuju gak sih? Ini Risa Saraswati yang udah punya karakter. Kalau waktu itu kan konser-konser juga, tiba-tiba kayaknya jauh beda gitu loh image-nya. Ya udah deh, modal nekat aja kan. Sempet tuh waktu itu di Twitter, lah ini yang meranin Prilly, yang bener kok Prilly, sempet ada kayak gitu-gitu. Tapi ya udah aku bilang sama Pak Wi, Pak, aku modal nekat aja, semoga bisa memberikan yang terbaik. Aku menjalankan prosesnya maunya secara benar, aku baca bukunya, ngobrol sama Teh Risa, reading yang bener, syuting yang bener, ya mohon arahannya aja deh Pak, karena waktu itu bener-bener kayak baru banget gitu kan. Ya udah kita syuting dan nggak nyangka sih bener-bener sampai hari ini. Gitu. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Sempet kayak kepo nggak sih sama Risa gitu, kayak stylenya kayak gitu? Kepo lah, kepo banget, kayak dari awal fitting baju gitu. Terus ngelihat style Teresa, oh gitu ya. Oh tapi Teresa tuh aku ngeliatnya di buku sama pas perform tuh beda. Jadi kayak pas lagi perform tuh kayak beda, terus tapi di buku beda. Jadi aku tuh kayak gimana ya, aku meraninnya yang lagi di buku apa Teresa yang aku lihat di tweet-tweetnya dan pas lagi perform ada videonya, video klip Story of Peter segala macam. Tapi ya udah aku campur aja buku sama karakter Teresa yang kayaknya dia udah kayak firm gitu sebagai orang tuh kalau dikumpulin di tengah keramaian pasti menonjol karena bajunya, karena pembawaannya gitu. Terus akhirnya ngobrol sama Teresa, kita chatan. Aku sih pertama kali kaget pas tahu Prilly, serius gitu. Berarti proyek yang selama ini hanya wacana. Aku pikir hanya wacana malah itu. Terus tiba-tiba ada seorang Prilly ngechat gitu kan. Oh ini serius ya? Kan sempet nganggur 2 tahun ya? Iya. Sempet nganggur 2 Terus tahun. aku tidak menyangka bahwa ini akan diperankan oleh artis sebesar Prilly pada saat itu kan. Dan yang kata-kata pertama yang aku obrolin sama keluarga, kayaknya aku nggak semancung dia deh. Hari pertama, kedua tayang, itu kan responnya luar biasa tuh. Iya. Berapa puluh ribu penonton. 83.000 dengan cuman berapa layar ya? Dengan paling 70-80 Kayak aku ingat banget 80 layar, soalnya kita chatan, kita sedih karena kayak apa mungkin film horor memang peminatnya lagi dikit ya, karena emang belum ada film horor belum ada lagi yang kan. meledak, belum ada yang meledak. Jadi mungkin bioskop juga mau ngasih layar kayak ragu-ragu nih gitu kan, ini Oh, 80 horor. tuh sedikit ya? Sedikit banget. banget. Itu tuh sedikit Banget. Dan kita syuting sebenarnya 2016, tayangnya 2017, jadi tuh nganggur setahun. Kayak nggak tahu nih film, maksudnya proses pembuatannya udah lama, Selesai. akhirnya dapat Prilly. Soalnya semua kita hopeful, kan saya sama jujur, saya pikir tuh ya horor yang indie lah gitu kan. Tahu Andy kok bisa nawarin Prilly kan. Jadi kita sama-sama nyoba kan, Prilly juga belum main film. Abis udah kelar, kita udah semangat nonton editing, nganggurin. Setahun kemudian baru tayang. Jadi kita nggak jelas lagi nih film tayang nggak sih sebenarnya. Tapi ini aneh banget. Kalian hopeful ke aku hopeful ke kalian. Kayak berharap oke Prilly, aku malah berharapnya oke akhirnya ada yang nawarin aku main film gitu loh. Kayak kebalik kalau di aku. Jadi kayak aku juga ngelihat Danur tuh sebagai apa ya, penuh harapan ya di aku juga, karena kayak oke aku bisa main film dan ini film horornya bukan yang kayak orang-orang gosipin. Cuma sempet sedih karena dapet layarnya dikit, tapi pas udah tahu penontonnya segitu, itu harapan itu muncul lagi sih. Iya, sampai naik ratusan ribu. Sampai sempat ke 200.000 hanya beberapa hari kalau nggak salah. Iya, sih banyak. Itu sempat Risa tuh telepon saya tuh. Telepon dia. Gimana film? Udah tayang kan, sukses.
cuma 200.000 penonton. Cuma gue bilang 200.000. Hari itu tuh gede banget loh, saat itu gede banget ya. Iya sedikit cuma 200.000. 200.000 banyak atuh. Itu baru 3 hari kan ya? Iya kalau nggak salah baru berapa hari, 3 cuma hari. berapa hari segitu. Oh itu banyak, itu udah bagus banget buat film. Teresa waktu itu nggak tahu ya kalau 200.000 sebanyak itu. Nggak ngerti. Nggak ngerti kan? Itu Iya, banyak itu. banget teh. Sampai Pak Jokowi nonton ya. Iya. Itu Oh, iya? banyak untuk layar yang dikit banget buat Iya, kita. itu bagus banget. Oh iya bagus. Oh iya udah deh, oke, saya nggak ngerti soalnya. Ya oke deh, alhamdulillah udah kayak gitu. Oke, perjalanan terus sampai akhirnya ke Danur 2, ada Sunyaruri, dan sampai akhirnya ke Danur 4 menjadi The Last Chapter. Penambahan karakter-karakter pun bertambah ya, dari mulai mungkin di Danur 1 cuman Peter Chase-nya hanya Peter, Jensen sama William aja. Ya, Terus 3. bertambah terus dan sampai akhirnya karakter dari sekitar Risa pun bertambah gitu, dari mulai ada Riri gitu kan, ada Dimas gitu di Sunyaruri, dan akhirnya juga ada Dimas yang juga sama Riri di Iya. Orang semua bingung tahu. Semua, Coba iya. dong kasih tahu faktanya dong biar aku nggak dibilang. namanya Iya. Aku tuh dibilang katanya nggak kreatif ngasih nama waktu di Sunyaruri Dimas, di sini Dimas juga gitu. Pacarnya Risa Dimas, pacarnya Riri kok Dimas lagi gitu. Ya memang dua-duanya Dimas. Dimas. Ya? Namanya sama ya. Sama Kebetulan. Dito juga sempat dihujat. Kenapa Dimasnya ganti? Iya, Gitu. Padahal beda ada Dimas. beda Beda Dimas. Dimas. Oh iya, beda Dimas. Itu guys. kayaknya 200.000 penonton namanya Dimas semua. Oh, iya. Kayaknya Komunitas. banyak ya di jalan. Komunitas Dimas. Dimas. Komunitas Dimas. Lucu banget. Ya, Risa Dimas, Rere Dimas, dan kebetulan juga kalau mau ada yang sama lagi ya, mamahnya Risa, almarhum namanya Ibu Eli, mama aku juga namanya Ibu Eli. Serius? Iya. Bisa gitu ya? Emang jodoh ya? Is. Oh iya. Dari 2014 ya. Nah, sekarang ada Riri yang diperankan sama Z, dan juga Dito memerankan Dimas. Yep. Nah, tadi kan mungkin sekilas ya tahu perjalanannya Danur lah, sebelum nanti kita lebih dalam lagi. Pas ditawarin jadi cast di Danur ke-4 ini, setelah tahu lah mungkin milestone-nya dari Danur ini seperti apa, itu kayak gimana? Seneng banget sih pasti, karena jujur aku nonton Danur tuh waktu SD, jadi kayak I grew up with Danur gitu, let's say dari dulu banget, sampai dulu tuh aku abis tahu Asih, setiap aku berendam tuh aku kayak gini, ayo siapa yang mau nyelupin aku gitu, jadi kayak emang buat anak-anak tuh jadi kayak sesuatu yang fun banget tuh watch, sampai akhirnya kayak aku tuh nggak nyangka aku main di Danur di masa depan gitu loh, yang di Danur 4-nya, which is itu kan udah perjalanannya 10 tahun ya, saat itu aku masih umur 10 tahun juga. Nggak usah disebut sih kayaknya. Bagian sana pada Beneran kayak I grew up with this gitu. I grew up with this and in the future I became one of the cast. Itu buat aku jadi sesuatu yang wah banget, gak pernah kebayang sama aku. Gitu. Dan aku tuh bersyukur banget, mungkin karena ini special banget juga ya, dan The Last Chapter. Jadi buat aku sebenarnya agak pressure juga, apalagi aku menggantikan perannya Sandrina awalnya. Tapi karena ternyata Ririnya nih Riri dewasa, aku justru lebih relief karena kayak Ririnya udah dewasa, udah beda, udah jauh gitu. Karena Zi aslinya dewasa banget ya Zi ya. Dewasa dan suka tidur. Mirip sih mereka kalau adik kakak, mancung-mancung gitu. Dua-duanya mancung hidupnya. Jadi adik kakak. Kalau Dito gimana Pak? Aku tuh pertama kali ditawarin lewat casting dulu. Kayak gitu. Dan impressionnya ya mungkin mirip sama Z, ya kita semua tahu lah Danur itu udah saya establish apa. Jadi pas ditawarin script castingnya, wah Danur mau dibikin lagi gitu, karena terakhir udah lama banget kan, udah bertahun-tahun yang lalu gitu. Sejujurnya aku nggak terlalu ngarep karena aku mikirnya ini kayaknya saingan gue lebih kuat-kuat deh gitu, karena emang apa ya, nggak tahu, ngerasa kayak gitu aja gitu. Cuma pas akhirnya dikabarin sama tim MD kalau Dit, jadi Dimas ya, fix ya gitu. Jadi kayak wah ini kayaknya harus catch up banyak nih, karena kan udah berjalan 3 film sebelumnya dan lain-lain. Jadi lebih ke pengetahuanku soal si Danur Universe ini seperti apa, untuk kenalan sama universe-nya juga, karakternya, dan ternyata di sini hubungannya baru lagi nih sama Z. Di film sebelumnya beda gitu, Beda, kakak adik sekarang jadi calon suami istri gitu. Wow. Berarti kalian juga sampai akhirnya nontonin lagi Danur 1, 2, Iya. 3, semua ditontonin.
Oh karakternya seperti Sebenarnya ini. jujur aku lebih kayak pengen tahu juga sih bakal kayak gimana filmnya, karena kan Bener. treatment horor pasti berat banget. Aku ngeliat kayak gimana nih film horor bentuknya yang Mas Awi buat untuk Danur gitu. Jadi aku udah gambaran untuk kayak di Danur 4-nya kita akan sesulit apa syutingnya gitu, menyiapkan diri. Tapi Tetap nangis. tetap nangis, tapi walaupun nangis itu aku merasa worth it banget Mas. Gimana? Karena kayak aku tahu it's for the best gitu, walaupun deep down pasti semua juga capek, bukan cuma aku, pasti sampai kru semua juga capek, tapi kayak aku bersyukur banget pas film ini selesai, Pak Manoj yang kayak, wah ini bagus banget, aku seneng banget sama hasilnya, jadi kayak, untung aja, nggak syuting lagi. Bercanda. Dari Danur 1 setelah kesuksesan berarti total Danur 1 itu berapa sih? 2,7. 2,7 saat itu tuh luar biasa ya. Itu Iya. bukan luar Pada biasa, saat itu luar kan biasa dia banget. Luar biasa banget. Film horor terlaris. Terlaris. Dan Masa film itu. horor pertama Iya. yang nyentuh di atas 2 juta. 2 juta. Iya. Nggak 2 pernah juta. ada yang sampai 2 juta film horor. Oke. Dan itu udah langsung jadi trendsetter ya Iya, pada akhirnya. Oh alhamdulillah. horor ini ternyata bisa jadi sesuatu gitu. Sampai akhirnya muncul Ideas Danur 2. Hmm. Itu tahun berapa sih? Danur? 2018 langsung setahun. Setahun setelah. kemudian. kemudian. Itu gimana Mas Awi itu? Iya, Ngebut jadi itu, waktu ngebut. waktu saya inget banget di telepon MD hari pertama tayang Danur 1, jam 3 sore saya udah ditelepon. Wih, Pak Manoj mau ketemu, kita harus ngobrolin sequel. Langsung hari pertama jam 3 sore loh. Pas Karena dia udah tahu 80 ribuan. belum tahu 80 ribu, Belum tahu. tapi kelihatan kan dari showtime jam 12, jam 2. Jadi dari 2 showtime pertama aja di mana-mana rame. Jadi udah kebaca. Baru jam 3 sore saya udah ditelepon untuk merencanakan sequel. Dan sejujurnya nih, saya nggak tahu orang-orang tahu apa nggak, Pak Manoj tuh baru nonton Danur 1 di hari pertama tayang. Oh, Karena kan ngedit segala saya ada produser lain kan. Iya, Pak Manoj iya. kan konsennya di drama. Bukan Oh. bukan genre Bukan di dia lah horor, ya. horor. Genre- Ya, horor jadi bukan genre MD dia. waktu itu kayak baru mulai bikin foreign horror lagi, dipegang oleh produser lain. Pak Manoj konsentrasi dengan drama epicnya dia. Tahu-tahu begitu Danur hari pertama begitu meledak, barulah dia melibatkan diri. Wah, ini genre yang perlu diperhitungkan juga gitu. Aku baru ketemu Pak Manas setelah 2,7 juta penonton. Saya leleh lama gitu. Tuh kan? Oke, fun fact. Berarti Pak Manoj ini sempat underestimate sama film Danur. Bukan underestimate mungkin ya, karena dia Kita kedatangan. nggak familiar. Mungkin dia nggak familiar. Iya, dia nggak Nggak familiar Nggak dengan familiar genre. sama genre-nya. Nggak familiar dengan genre Oh, horor. oke. Jadi memang ada produser lain yang pegang lah. Pada saat itu kan lagi drama. Iya. Karena terus yang jalan tuh memang drama terus. Cuma Oke, denger-denger pas aja. akhirnya lihat, siapa yang nulis? Dan waktu fun fact lagi, waktu ini perjuangan Danur gila sih, saya baru inget lagi. Jadi setelah naskah yang tadi Lele cerita begitu panjang, sempat dicuekin sama MD nggak dibikin, udah kita akhirnya ganti pemain Prilly, kita udah sempat ada calon lain tuh Prilly. Pokoknya ya Iya aku tahu kayak makanya aku kayak aku diterima gak ya? oh, sempat ada Risa sebelum Prilly itu Tahu-tahu ada. last minute saya ditelepon, ternyata Prilly available nih gitu ya. Of course saya, yaudah deh ketemu dulu gitu kan. Karena saya berpikir, oh film ini jadi lebih berbobot. Saya pikirkan otomatis kan mungkin ya budget marketing apa segala pasti kan jadi berubah gitu. Kalau mereka aja udah berani invest di pemain yang lebih besar. Nah, terus seperti tadi saya juga bilang kan akhirnya tunda setahun nggak tayang. Tunda setahun. Nah, kalau di MD itu sebelum syuting film kita ada yang namanya test cam. Ingat ya, Prilly? Kita test cam. Waktu test cam, saya tunjukin ke MD, Pak Manoj lagi tuh, Pak Manoj dan timnya. Kok ini film horor tapi nggak serem ya? Kok adegannya Prilly main piano nangis gitu. Jadi kayak mereka sempat bingung lagi tuh. Mau syuting apa enggak nih? Terus saya ditanya, wih ini film horor begini. Iya Pak, emang film horornya drama, di novelnya pun drama. Terus kalau mau diganti yang tipikal gitu ya saya nggak bisa gitu, nggak apa-apa, nggak usah syuting sama saya bilang. Oke. Ya, terus saya ketemu salah satu produser MD di lobby, wih gila kamu ngomong Pak Manoj gitu, ya gimana gitu, karena ya that's the horror that I wanna do, I said gitu kan. Jadi beneran lo nggak harus sama saya nggak apa-apa, saya bilang. Udah untungnya mereka tetap percaya, ya terus kita jalan. Jadi kayak udah sempat nggak jadi syuting juga, Panjang tayangnya tuh, ditunda, banyak banget, Wow. panjang banget perjalanannya. Sampai akhirnya di hari pertama itu ditelepon Pak Manoj, ketemu, lanjut sequel. Iya, we talk about sequel gitu. Ada gala premier nggak sih, Danur? Ada, tapi itu ada. juga very low key. Enggak yang Danur di 1. di Metropol. Di Metropol, Di iya. Metropol. Oh ya, sama di Bandung ada yang aku pakai, aku ngejahit baju kayak Ana, inget gak? Oh iya di Bandung. di kayak Bandung ada. ya, di Bandung Iya. ada. Ya pada saat itu aku ditelepon, Teh ke Jakarta ya ada gala premier film Danur. Loh, jadi? Dia masih nggak percaya tapi tadi. Itu risau banget sih. Hah? Oh jadi ya.
Oke, Danur 2 masih melibatkan Prilly saat itu ya? Masih dong. Masih dong. Sampai sekarang Terakhir alhamdulillah. Terima kasih atas Masih lanjut. kepercayaan. Untung dia nggak kayak anak-anak Peter CS yang cepet. Oh, Saya berhenti pertumbuhan saya. sengaja Iya. berhenti untuk Danur ya, biar nggak berubah. Peter Chase itu diganti di sini ya, di Danur 4 ya? Sebelumnya Enggak, itu Sebelumnya diganti dia juga. Ada pergantian. Udah tinggi. Mereka tumbuh terus kan. selalu berganti ya? Dari Danur 2 ke 3 tuh udah ada yang kita ganti. Sekarang aja mereka udah setinggi Mas Awi loh. Sumpah. Cepet Waktu banget. kita ada additional shoot, saya udah worry, waduh nih anak-anak udah lebih tinggi nih dibanding Oke. syuting awal. Oke. Anak-anak itu sangat suka sama Danur kan, sampai doanya mereka adalah setiap selesai syuting Danur, semoga kita nggak tambah tinggi, lebih tinggi dari Kak Prilly. Jadi kita bisa ini, Lucu soalnya syaratnya banget. Peter Chase jangan lebih tinggi dari aku kan. Iya, iya. Tapi kan aku cuma segini ya. Jadi mereka kayak, semoga kita nggak tinggi ya, semoga kita nggak tinggi doang mereka gitu. Iya. Di Danur 4 kita sempat datangin ya lokasi syuting dan ngeliat anak-anaknya. Nah, Risa sempat bilang kayak, oh ini mirip banget sih. Ini paling mirip. Paling mirip Iya, ya. menurut aku di Danur 4 lebih mirip, jauh lebih mirip ketimbang sebelumnya buat Peter CS. Sampai ompongnya loh. Iya. Oh iya. Padahal gini, ya giginya tumbuh di gini. Aduh kenapa gigi tumbuh ya? Dihitemin gitu nggak sih Kak? Aduh lucu banget. Ada pengalaman apa nih yang paling berkesan ya, terutama dalam perjalanan Danur untuk Lele? Paling berkesan adalah Danur yang bikin aku jadi penulis film horor. Kayak itu film horor pertama, terus langsung Boom. langsung boom ya kan. Habis itu MD nelfon untuk kayak sequel juga, sama kayak nulis sequel, terus aku sempat ngomong ini mau panjangnya sepanjang apa, maksudnya sepede apa gitu. Waktu pas nulis Mada tuh aku emang udah bikin universe kayak gitu sampai ASI dan lain-lain tuh udah dipetain gitu lah. Terus dari situ abis itu alhamdulillah film horornya makin tumbuh kan, industri film horor kan gitu. Maksudnya industri film horor orang makin lebih percaya, makin lebih serius akhirnya ke film horor gitu. Dan akhirnya aku jadi tumbuh bersama Danur dan film horor ini gitu. Jadi dari Danur berarti 2016 ya, sampai 2026 sekarang udah 10 tahun. Aku hanya nulis film horor jadinya. Oh iya? Aku belum nulis genre lain. Oh, Aku benar-benar nulis oke. horor udah ada berapa ya? 35 kali film horor. Risa sama Lele menulis nih banyak adaptasi dari Buku Erisa. bukunya Risa. Dan pasti itu kan sering banget nih TikTok nih WA apa segala macam gitu. Untuk menjaga marwahnya dari si buku juga gitu Iya. ya, dan juga karakter-karakter lainnya. Itu seintens apa sih kalau misalnya dalam penggarapan satu Danur tuh? Intens karena mungkin deket kali ya Teh, kita Iya, udah kita ngobrol kenal, sih. kita ngobrol gitu kayak biasa sampai kadang-kadang kayak misalnya ada yang nggak di buku terus Teresa nyampein gitu kan ke aku, terus aku suka kayak Teh ini aku boleh masukin gak ya tambahan ini gitu, fun fact ini yang ada di buku gitu. Sampai Danur 3 tuh aku inget banget, aku minta stop sama Pak Manoj ya kan, sama Pak Awi, di depan Pak Awi aku bilang ini Danur terakhir aku ya gitu, di Danur 3 karena aku malah takut, aku terlalu kenal sama karakternya gitu. Takutnya aku nggak fair lagi ngelihat si karakternya gitu, terlalu apa ya, aku tuh bisa sampai kayak begitu nulis Danur tuh udah kayak kebayang cara ngomongnya Risa, cara ininya gitu, cara Peter CS muncul gitu. Jadi aku bilang, ya aku takutnya aku nggak fair lagi gitu. Tapi habis itu kayaknya dari 2019 ya Pak Wi lama mencari bentuk cerita sampai MD kayaknya udah nyari beberapa penulis dan bahkan udah jalan sama beberapa penulis ya Oh sampai iya, ada cerita lucu kamu dulu. oh iya, ada cerita lucu sampai akhirnya 2024 ya 2024 Pak Manas langsung ngomong Lele we need you. Dan Nur tuh rohnya Lele yang paling kenal sama Risa, justru kita butuh kamu yang kenal Risa ini. Luar Jadi biasa. sebelum Lele akhirnya mutusin ikut Danur lagi, kan Lele udah bilang tuh Danur 3 terakhir. Saya ditawarin lah, wih yang nulis ini, yang nulis ini. Saya baca, kok nggak cocok, ini kok nggak cocok. Ada mungkin 3 atau 4 sinopsis ditulis oleh penulis lain. Penulis yang berbeda ya. Datanglah sih ya, ada sinopsis, ada penulis bule, Oh, ada ada penulis penulis. lokalnya, pokoknya 3 atau 4 gitu. Terus sinopsis terakhir datang, terus saya bilang, terus nggak ada nama penulisnya. Nah ini nih, ini baru dia Danur nih. Iya, akhirnya Lele mau lagi. Jadi waktu saya bilang cocok, saya belum oke. tahu itu tulisan Lele. Oh nggak ada namanya. Nggak ada namanya. Berarti udah chemistry lah ini. Iya, Satu sama udah lain. kayak yang kita udah tadi takdir gak sih? Iya Iya. gak sih? Kayak takdir mungkin. Fate. takdir. Asik. Oke.
Kita santai dulu sejenak. Asik, santai dulu sejenak mau iklan. mau kasih seru-seruan dulu. Ya, ada satu gambar yang mau dimunculin. Nah, ini buat Risa dulu ya. Nanti kira-kira kalau lihat gambar ini ingat apa? Oke. Melihat gambar ini kira-kira ingat apa nih? Madah. Jadi dokter. Ternyata ada cameo ya di situ. Tegang banget. Mana cuman dikit ya ampun, ngomongnya cuman dikit, Mas Awi tag-nya 7 kali. Kata Zi, 7 kali mah kecil kata Zi. Itu kayak ngomongnya nggak lebih dari 1 menit sih, cuman nanyain kondisi pasien. Itu jadi dokter. Di dokter. Gemes. Itu syutingnya di Easter mana egg masih ya? ingat nggak? Terus Di itu meriksa Bogor. siapa? Adegannya apa? Di Bogor ya, di rumah sakit aja gitu, nanyain kondisi pasien gitu. Lama banget. Terus dari situ emang gua nggak cocok jadi artis. Gak mau, mending nulis aja. Pada saat itu kayak gitu loh. Oke. Cuman ya pada saat itu kan ada Bucek, ada Iya. Sophia Lacuba kan. Nah, itu seneng sih karena aku ngefans sama keduanya. Terus ngelihat mereka ngobrol di ruang ganti tuh gini aja. Terus tiba-tiba, ini nggak apa-apa nggak ditayangin ya. Tiba-tiba Buceknya buka baju. Kayaknya sih ditayangin sih. harus. Nggak apa-apa, tag-nya lama, nggak apa-apa santai. Santai Mas Awi. Aku di sini. Karena dia pas lihat Bucek ingat saya gitu. Bucek nih. Zi. Oke, nah Zi kalau lihat gambar ini Zi. Kalau lihat gambar ini apa nih yang terbayang nih Zi? Yang aku terbayang adalah aku susah ke toilet. Susah ke toilet. Karena kan kadang jeda aku cuma 1 scene ya. Jadi kayak kalau jeda 1 scene tuh kita nggak tahu nih bakal cepet atau lama tergantung. Jadi itu tuh kadang aku pakai sling itu udah dari pagi sampai malam nggak dicopot. Jadi seharian aku nggak ke kamar mandi sama sekali Mas Awi. Jujur. Jadi aku kayak inget berat-beratnya perjalanan syuting tuh ditemani oleh sling pasti. Udah gitu berkebaya lagi. Dia udah Iya, pakai pakai sling, kebaya. berkebaya. Jadi kayak sabar ya dia. Untung di lokasi syuting yang dipilih banyak kucingnya. Itu kebahagiaan aku. Oh, Jadi nggak cat kerasa lover. berat. Bener. Ini si seling ini buat adegan kamu ditarik di apa segala macam. Ditarik, diangkat, diputar, dicelupin. Kayak biskuit. Pokoknya semua scene-nya. Tapi menurut aku ini jadi experience yang buat aku hebat banget. Jadi kayak next time ada sling tuh kayak nggak ada apa-apanya nih. Nggak ada apa-apanya dibanding Danur gitu. Justru. Kalian paling banyak retake itu sampai berapa kali? Ingat nggak? Iya. Berapa ya Mas Awi? Banyak sih ya, karena Banyak. shotnya juga banyak. Shotnya Shotnya. kayak hampir 40 gitu. Iya. Walaupun 30 tapi shot 2-nya A B C D F G gitu. Pecahan-pecahannya banyak. Tapi sebenarnya shotnya banyak juga. Kenapa? Karena kita run through scene-nya sebenarnya beberapa scene digabung jadi panjang juga gitu. Berarti ini worth it banget ya buat Worth it as an experience buat aku worth it banget sih jujur. Oke. Mau lihat Z pakai sling kayak Superman gitu? Asik. Kalau di bioskop nggak ada sling ya Nggak ada slingnya kebetulan ya. Oke, nah untuk Dito. Oke, ini ada gambar Trauma juga buat dia. aula. Ternyata saya banyak bikin orang tawa ya. Saya ngeliatnya gemeter, Pak. Ada apa nih dengan gambar aula ini? Banyak sekali. Oke. Itu pertama. Ada adegan yang paling canggung yang pernah aku rasain selama aku syuting. Adegan ngelamar sih. itu canggung banget. Karena sebenarnya Harus banyak ngobrol. Ah, oh iya, izin. Izin. Ya, jadi di film MD sebelumnya aku sama Z itu kayak kakak adik lah figurnya. Oh, iya. Om keponakan. Ya, cuma secara Ya, umur ya, deket. dinamika ininya kayak kakak adik. Terus ketemu di Danur ini, tiba-tiba harus jadi pasangan. Jadi pas preparation itu kita latihan pegangan tangan dulu sama acting coach. Karena kita emang teman main banget juga. Iya. Justru mendingan sama orang yang nggak kenal jujur. Udah jadiin pasangan. Kita teman main game online, teman paddle juga gitu. Jadi aneh banget ngelihat Z sebagai pasanganku tuh. Nyampe lah ke scene yang ada di trailer itu ya, yang di gedung pertunjukan ini. Wah, itu bingung ya karena Pawi kayak, ayo pelukannya lebih lama ya. Karena gitu. shotnya itu kan repot ya Mas Awi ya, karena muter gitu. Nah kita tuh pelukan lama banget gini. Duh pelukan ngapain lagi nih, pelukan lama banget. Terus ada momen Z ngomong,
Tok, nggak apa-apa ya, gue pegel. Nggak apa-apa, sandarin aja kalau nggak tahu diri mah. Emang nggak doang ya pegel. Berarti di gedung ini lumayan banyak shootnya juga nih Pak Awi. Iya. Saya pikir tadi Dito bakal cerita yang Yang dia tangga. lari-lari, tapi jangan. Oh, ada lari-lari lagi? Ada juga. Oke. Iya tetangga. Tapi ternyata lebih traumatik ngelawan sih. Sebenarnya 80% dialog Dito di film ini adalah gini, Riri gitu. Dan di sini tuh dia ngomong Riri terus. Riri. Sampai tidur, Riri. Di hotel. Oke, adegan ini berarti harus banget ditonton. Nanti ada adegan scene-nya di gedung pertunjukan. Ini kalau Lele tadi sebenarnya sempat diceritain sih ya. Lele ini adalah Slasar Suniarto. Sasar Sunare sekarang. Iya. Oh iya benar Bagus lah. Itu kita duduk di ujung sebelah. Ya kiri. ampun, ya ampun, Sasar Sunare 2000. Itu udah lama banget, parah. Tapi Re, jujur ya, begitu pulang dari sini, gue sama Dimas tuh ngobrol, wacana. Oh iya. Iya. Jadi ya, Karena kayak, nggak mungkin gitu. kayak terlalu muluk gitu buat aku. Buku difilmkan tuh kayak udah pencapaian tertinggi gitu. Karena untuk bikin buku pun kan itu sesuatu yang kayaknya susah banget gue gitu untuk meyakinkan diri. Terus dijadiin film kayak udahlah. Pagi yang datang penulis ya, bukan PH kan? Iya. Biasanya kan PH yang datang kan, ini udah pede. Bilangnya juga mau menawarkan gitu. Jadi udah. Iya, aku sampai bilang sama PH-nya kayak mereka sempat nggak percaya gitu kan. Terus karena aku riset dan lain-lain, terus kan aku datengin, kan aku follow Twitter kamu semuanya, aku kepoin itu kan. Terus aku bilang, ini pasti 1 juta. Kalau nggak 1 juta, saya nggak dipanggil lagi nggak apa-apa. Terus kok kayak manajerku tuh kayak gini, yakin banget ya nih orang ya. Abis itu gak ditelepon gua. Pas nelfon manajerku kayak, ayo kita jalan Danur. Tapi penulisnya yang ini ya gitu. Jadi penulis lain gitu kan. Loh nggak bisa, itu kan proyeknya si Lele gitu. Ya, tapi kan Lele belum pernah nulis horor gitu. Emang dia bisa. Terus manajerku, tapi kalau bukan Lele, ini film nggak boleh jalan gitu. Karena dia yang datengin Risa, dia yang percaya, dia yang dulu. Jadi kayak emang aku juga sempat kayak mikir apa ini jadi wacana doang ya, Iya. nggak sih? Iya. Nah ini tempat Itu lumayan semua sakral. berkat Asar di Selasar Sunario. Salat Asar. Bawa buku, aku mau film Danur kita film ini. Kita berdua masih inget ya, aku masih inget. Terus Bandung kesini ya. Iya, Oke. seru Tempatnya banget. seru. Ini lumayan bersejarah sih. Ini bersejarah. Kopi Selasar ini. Selasar. Iya pas pulang aja gitu. Danur di filmkeun moal juga gitu. Enggak mungkin sih kayaknya gitu kayak udahlah senang ngobrol dulu aja. Ternyata nggak ada yang tahu ya. Itu udah 10 tahun. Wow, luar biasa. Oke, selanjutnya untuk Mas Awi ini. Waduh. Mas Awi ini ada setup. Ini kebetulan fotonya Waktu kalian datang kan ini ya? Kalian datang ke Iya, situ? waktu datang Di foto. Cirebon. Dan ini kayaknya menarik untuk dimunculkan ke Mas Awi. Iya, Untuk kita setting gereja ini, Mas. set gereja ini kan memang di naskah awal saya udah lihat, wih, Le, syuting gereja nih, Le. Udah gitu adegannya lumayan violent kan, ada darah segala. Jadi kita waktu mendapatkan lokasi gereja ini sangat-sangat susah, makanya kita taruh di syuting day terakhir karena kita udah keliling Jakarta, bahkan udah ke Semarang, ke Jogja, nggak dapat gereja yang kita suka. Terus sebenarnya ada beberapa gereja yang di Jakarta boleh dipakai, tapi begitu lihat genre-nya horor, adegannya Prilly ditembak segala, mereka bilang nggak boleh karena kan ada darah segala. Nah kebetulan kita dapatlah nih gereja. Yang lucunya waktu saya reki di gereja Cirebon ini, mereka tahu syuting Danur, ibu-ibunya tuh ngefans sama Danur, ibu-ibu pengurus gerejanya. Jadi kita merasa, oh ini kayaknya bakal dimudahkan nih. Terus ya waktu syuting sih untungnya lancar sih, kita suka banget secara gambar ya, visualnya sangat menarik. Terus ya inilah mereka juga cukup bebas ngasih kita. Kita kan pasang lampu di mana-mana tuh, pasang lampu di mana-mana. Bahkan kita ada ngelempar suar Ya, Iya, merah-merah di itu ya. luar kan. Tapi ya mereka sangat suportif sih. Cuma bagian altar aja yang nggak boleh diinjek-injek. Wah, siap. Dan ini karena ini bagus juga sih. Ya, pas kita ke situ, wow, Iya. keren banget sih. Ini jadi satu adegan epic momennya ya. Karena kalau sempat ke Jangan dibilang. Jangan dibilang dulu spoiler ya. Pakai kan nanti ya, Iya. nanti Iya. aja ya fun fact-nya di Oke, sosial media. menarik banget. Dan ini buat Prilly ya. Iya. Baskom. Halo Baskom. Baskom. Baskom ini. Baskom ini kayaknya selalu ada di Danur ya.
Di Danur terakhir dan Danur ini ada baskom. Oke. ya. Ada baskom. Dan sama-sama dilelepin. Iya. Ada di trailer. Yang satu ditarik, yang satu didorong ya. Ya, yang satu ditarik, yang satu didorong. Bedanya waktu Danur 3 belum free diving, jadi tahan nafasnya nggak bisa lama. Yang ini lama banget. Ayo Pak, mau 2 menit Iya, juga iya. saya. Ayo. Aku tuh takut kan nyelemin Kapri, takut kelelep. Tapi Kapri bukan kelelep, malah dia nyelemin mukanya sendiri gitu. Terlalu bersemangat Kak, tunggu di kolam aja ya. Terus yang kayak Astradanya tuh kayak iniin ke aku terus, lo kalau 1 menit lebih aman nggak? Iya, betul. Aman. Ya bener lo tahan nafas 1 menit lebih. Aman, gue biasa di kolam 4 menit. Iya. Oke. Udah kan? Bener nih. Terus Pawi kayaknya kelupaan deh. Udah 2 menit kayak nggak di-cut-cut, tapi aku tetap tahan nafas. Terus kayak si Astradanya, aman kan? Tenang, aman. Udah sombong kalau yang ini aman. Tapi yang waktu Danur 3 kayak ngap banget. Belum latihan free diving kan. Jadi Oke. ngap kalau yang Danur 3 tuh di ini. Emang Wah. ada gitu? Ada. Cuci muka di baskom gitu? Ada deh. Masa kamu nggak tahu? Saya nggak tahu nih. Mas. Yang kejadian waktu itu loh. Ya. Kalau yang 3 kan baskomnya di bawah gitu kan? Iya, di Ditarik. bawah gitu. Ditarik. Yang karena air netes itu loh kalau Oh, Danur iya. 3. Hujan. Ya, Nah yang ini Ya, ya. trailer lah. ada di trailer. Wah, ini berarti banyak setup dan juga kejadian-kejadiannya di balik layar ini, mulai dari tadi seling, terus juga ada baskom, adegan scene gereja, terus gedung pertunjukan yang kayaknya ini bakal jadi sebuah hal yang luar biasa menarik banget buat ditonton. Oke. Kalau ngomongin ini last chapter, apa sih yang paling dikangenin ketika ini sudah selesai? Makin silakan satu-satu. Aduh sedih banget ya. Aduh sedih lagi. Ya mungkin kan akan menjadi sebuah karya, oke ini last chapter Danur dengan pemain ya, maksudnya tokoh-tokoh Peter Chase dan lain di luar spin-off ya. Spin-off mungkin bisa bertemu lagi, tapi dengan Danur ini kan ada moral, emosional yang berbeda lah mungkin di antara teman-teman semua. Apa nih yang paling kayak, aduh nggak bisa sih kayaknya sulitnya untuk ngelepasin Danur ini apa? Kalau spin-off kan lebih banyak cerita setan-setannya ya, tapi Danur tuh adalah cerita Risa gitu. Jadi kayak yang bakal aku kangenin adalah bercerita sama Risa. Risa kayak apa, terus makin mengenal Risa, bahkan kayak aku tuh bisa makin kenal Teh Risa ya karena aku nulis Danur tanpa kita ngobrol panjang gitu ya kalau ketemu gitu. Cuman aku kenal aja sama Risa gitu. Jadi yang paling aku kangenin adalah pasti kalau di spin-off kan aku berceritanya tentang hantu lain gitu kan. Setan. Tapi kan Danur Risa gitu. Jadi kayaknya yang dikangenin adalah percakapan-percakapan bersama Risa untuk mengembangkan karakter Risa sih. Bisa kita buat terus kok. Iya. Percakapan. 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 Tenang, ntar gue Jadi- update kehidupan terus. Terima kasih Teh Risa. Risa apa? Apa? Kamu kalau kamu apa? Apa ya? Yang ada lagi cerita tentang mereka gitu. Bener-bener udah. Risa dan Udah. Peter Chase itu selesai Iya. di sini. Risa dan Teh Iya Risa. udah emang udah klimaksnya sih. Karena kayak seiringan dengan keputusan aku untuk membatasi diri dari mereka kan. Oke, ya Iya. karena di saat itu baru sampai akhirnya jurnal Risa lah ya, udah mulai Ya, jadi manggil mereka setelah lagi. apa ya last chapter ini kayak beriringan dengan keputusan aku untuk nggak main lagi sama Peter CS. Karena kan ketika punya anak lebih riskan gitu untuk membiarkan mereka masuk ke rumah atau main-main. Jadi keputusan aku untuk membatasi diri dari Peter CS beriringan dengan Danur last chapter. Oke. Jadi lebih ya emosional juga sih gitu. Udah mari kita tutup gitu. Persahabatan kita saya dengan mereka. Really? Kalau aku tuh nggak ada nunggu-nunggu lagi gitu. Karena waktu Danur 1 nunggu-nunggu, kapan syuting Danur 2 gitu. Danur 2 nunggu-nunggu kapan syuting Danur 3. Danur 3 nunggunya lebih lama lagi kan 6 tahun. Sampai teleponan sama Pak Manoj, Pak ayo kapan skenario-nya? Dikirim beberapa draft kan, kita dikirim beberapa draft sampai akhirnya kayak oke, yang ini nih. Rasa nunggu-nunggu itu tuh jarang sebenarnya aku temukan sebagai aktor ya. Karena mikirin syuting tuh udah capek. 2, pendalaman karakter itu sesuatu hal yang berat. Belum lagi mikirin promonya gitu. Tapi Danur tuh kayak udah, aku ngerasa udah mengenal Risa kan.
Jadi bukan sesuatu yang berat untuk aku, tapi malah menyenangkan untuk aku jalankan. Nah, aku ngerasa bakalan kehilangan rasa nunggu-nunggu itu lagi, jadi lumayan agak khawatir kayak, nanti next kalau syuting film lain nunggu-nunggu gak ya? Atau kayak excitednya sama gak ya? Gitu sih, karena untuk menimbulkan spark sebagai aktor di saat kita mau syuting film tuh juga cocok-cocokan tuh. Makanya ada yang bilang karakter lah yang memilih aktornya kan. Karena nggak semua karakter mungkin kita akan merasakan spark yang sama. Atau shooting environment juga tuh cocok-cocokan juga nih sama director, kayak belum tentu nanti akan chemistry-nya sama lagi gitu sih. Itu sih yang bikin sedih ya. Ini sama Mas Awi udah klik banget berarti ya. Kita ngegosipnya kan Pak. Kita partner gosip. Oke, Mas Awi. Iya, kalau saya sih ini sih kayak mungkin yang orang-orang udah tahu gitu. Saya nggak nyangka waktu rap syuting Danur di Cirebon tuh lagi saya teriak rap, saya tiba-tiba setengah jalan bisa nangis karena saya tiba-tiba ngerasa pertama kali kenal Lele, pertama kali kenal Teresa, pertama kali kenal Prilly, pertama kali kenal Pak Manoj. Jadi kok saya ngerasa kok tiba-tiba ini jadi nggak ada lagi ya ntar gitu, karena kita nggak akan develop Danur lagi. Terus saya juga ngerasa apa ya? Mungkin yang akan saya ini udah saya kangenin sih sebenarnya. Kangen being an underdog. Jadi waktu Danur tuh juga sebuah film horor yang sangat low key, syuting cuma 11 hari, budget juga nggak seberapa dibanding film-film horor lain. Tiba-tiba kita bisa sesukses itu. Nah itu saya udah nggak bisa punya lagi tuh, karena sekarang orang-orang ekspektasi udah tinggi terus gitu kan. Waktu kita ngedis Danur tuh, ya itu the feeling of being an underdog tuh it's a very precious thing ternyata gitu. Saya nggak nyangka ternyata sekarang ya nggak bisa seperti dulu. Kita dulu bikin film innocent aja gitu. Just Iya, have fun. lagi syuting tuh acting tuh ya udah gitu. Fun Iya. gitu ya. Itu sih yang paling saya miss sih. Iya itu ya, being an underdog itu jadi salah satu ketika berhasil tuh, wah gitu iya. ada excited yang berbeda gitu kan. Zi sama Dito, nah ini kan udah jadi Riri Dimas nih kan. Kalau Prilly jadi Risa, dia ada 1, 2, 3, 4 gitu. Nah ini berarti The Last Chapter ini menjadi salah satu hal yang mungkin Last Chapter bisa buat jadi Risa ya? sesuatu yang Terbuat. buat kalian mungkin next seperti apa nih menurut kalian? Aku lebih kayak, baru ikut. Last Chapter buat Risa sama Peter Chan. Baru suka pakai sling gitu. Oh iya. Baru belajar pakai sling. Iya kan. Sini maju, sling maju. Oh, iya. Oke. Prilly kuat tahan napas, kamu kuat tahan nafis. Iya benar. Lebih ke aku bersyukur banget sih, walaupun ini aku ikut baru pertama kali, tapi to be part of Danur's journey for me is a privilege aja gitu, karena I know this movie is one of the movie that everyone's love gitu. Udah bukan suka lagi tapi emang cinta, karena orang yang nonton pasti ada hatinya, makanya kenapa mereka nonton lanjutan terus gitu. Jadi aku bersyukur aja buat ada di sini, dan terima kasih juga sudah mempercayakan aku buat ikut di perjalanan Danur ini. Maaf. Kepencet ya. Melempar gue ini. Ini tiap kali cek foul langsung joget. Oh iya. Bungkus. Oh iya. Kalau nggak tidur joget ya. Kalau itu apa itu? Mungkin mirip juga sama kayak Zi, rasanya bangga sekali, bangga sama Danur Universe-nya karena akhirnya menyelesaikan setelah sekian lama perjalanan yang kalau aku dengar-dengar ternyata memang segitunya ya, dan terasa sangat personal bagi para filmmakers-nya. Begitupun buat saya, justru saya malah merasa bahwa oh ternyata gue benar-benar ada di bagian dari sini, itu justru setelah syuting selesai, which is pas promo. Karena dengan ngobrol kayak gini jadi tahu kan pandangan dari yang pertama kali itu kayak gimana, dan sekarang di sini ya mungkin bareng sama Zi juga, gak pernah expect kalau karirku sebagai seorang aktor bisa semenyenangkan ini gitu, bisa menjadi bagian dari sesuatu yang besar. Oh wow, luar biasa. Di antara teman-teman yang duduk bersama saya di sini guys, kayaknya cuma Mas Awi atau Lelen yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sama itu tuh istri saya tuh. Oke. Dapat privilege dia. Oke. Sedangkan yang lainnya belum nih kan? Belum, masih Ini clueless. akan menjadi sebuah surprise ini. Seru banget. Kalau dari Mas Awi berarti ya yang udah kayak web, hall, ini mungkin ada kata-kata beberapa 2, 3, 4 kata yang akhirnya menjelaskan hall dari Danur Last Chapter ini. Saya rasa sih bakal kalau yang ngefans sama Danur 1, 2, 3 pasti suka tentunya, karena kan ngefans sama bukunya segala. Cuma kalau yang belum nonton Danur 1, 2, 3 pun
atau nonton tapi bukan tipe film mereka. Nah di Danur 4 ini sepertinya saya cukup pede bisa merubah pikiran mereka lah. Karena kita jauh lebih ambisius, production value jauh lebih serius. Udah gitu saya lucunya waktu kita launching trailer ada Z-Motion ya, ada Z-Motion nyamperin saya tuh. Mas Awi, kenapa Z nangis? Waduh, maaf, jangan beli saya, bilang. Jangan beli saya, maaf ya. Oh enggak, Mas ini mau nanya kok kenapa Z nangis. Untuk fans fantasy juga kalian bakal lihat lah gitu perjuangannya Z di film ini. Karena Perjuangan semuanya lah, Mas. Iya, maksudnya adegan terutama adegan ini ya. Karena adegan ini itu bakal ya kalian tau lah kenapa Z nangis gitu. Oke. Kan cukup main di sini ya. Mainnya cukup Riri dan Iya, Riri Dimas dan ya. Risa lah. Iya. Risa, Tapi Dimas sebenarnya ya. abis nangis berat itu nyampe rumah aku gini, cemen banget aku nangis malu. Kenapa aku nangis ya? Tapi emang di hari itu berat banget dan aku selalu bilang Mas Awi sama Kak Prilly gini, aduh aku kalau pengen ngeluh, Kak Prilly nggak ngeluh gitu. Ya, anak sih. Dia nggak ngeluh nih. Tahan banting. Iya, tahan banting banget. Parah dari banget. karena dari 1, kedua, ketiga kan selalu Risaya lebih kita siksa lagi, lebih kita tapi dia mah ya ayo aja terus. Danur 3 itu sih ngeri sih. Yang hujan terus. kan. Iya, dibanting gitu kan. Kayak dikasih apa namanya? Bengep. Oh iya, ya. bengep. Iya, gitu. Sebenarnya aku tuh tipe yang ngeluh dalam hati sih. Oh, ngeluh Kayak, dalam hati. Saya ngeluh tapi dalam hati karena kayak mau diucapin tuh kayak mager gitu loh. Dia terlalu capek ya. Udah kayak udah jalanin aja gitu. Katanya toh ngeluh Pak Awi juga take lagi gitu. Ada bedanya. Bisa pas pertama kali lihat first look-nya dari trailer ya, itu kayak gimana dan harapannya kayak gimana? Suka sih aku, tapi deg-degan juga kan karena sangat memperlihatkan bagaimana kejadian demi kejadian yang temen-temen kecil aku alami itu diliatin gitu. Agak deg-degan, tapi kan kemarin kita udah penelusuran udah oke apa-apa lah kan ya, gitu. nggak apa-apa ya. Tapi secara pribadi sih aku suka banget. Kayak lebih tempatnya banyak nih pindah-pindah. Nggak di rumah doang. Itu kan Danur 1 rumah, terus Oh, rumah pohon gitu. Sekarang pindah-pindah nih seru. Iya sih. First look ya keren banget tuh. Iya. Jepang ada. Gitu. Iya, aku suka banget lihat Prilly. Gimana Pak Awi? Mohon maaf ya, Pak, saya nggak pernah main film action nih. Gimana reaksi ditembak, Pak? Saya nggak tahu reaksi Gini, ditembak. Udah gini-gini aja, udah kan? Katanya kan gitu, tek, dicontohin nih, dicontohin berkali-kali. Memang saya yang kurang nangkep ya, mohon maaf ya. Kok Astradanya bagus nyontohin, terus kita ngeliatin kayak gampang ya. Udah, pas tek, kok jadi kayak joget TikTok ya? Joget TikTok nih, bukan ketembak gitu. Terus akhirnya kayak, Pak ulang, aku minta ulang. Pak ulang Pak, kayak joget tadi ditembak ya. Terus akhirnya dipakein ini beneran. Iya, script pakai script beneran. Meledak dari beneran. redaksi. Oh. Aku minta kayak, udah deh kasih meledak beneran, jadi aku ada rasa sakit sedikit. Oke, Kalau oke. nggak ada tuh kayak der joget gitu ya jadinya. Gitu. Gitu. Terus nanti dieditnya velocity ya, Mas Awi? Jadi kayak takutnya jadi gini gitu kan. Akhirnya dipakein beneran, itu kaget kan. Jadi kayak sakit banget. Tapi oke, yang kayak gini aja ya Pak, jangan bohongan gitu. Totalitas lah, Prilly. Tepuk tangan dong. luar Bukan biasa. masalah totalitas. Totalitas. Saya nggak mau jadi joget nih ya filmnya. Perasaan ini film horor ya, bukan Film horor. Horor nih. Tapi aku joget loh film horor loh. Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Oke, terakhir mungkin 2 kata untuk film Danur The Last Chapter ini. Silakan dari editor. Super klimaks. Super Climax. Gacor cuy. Apa ya? Kayaknya jadi tiga kata deh. Penutup yang sempurna. Penutup yang sempurna. Aku mungkin penutup manis. Dessert. Bye Peter. Danur Last Chapter ini penutup yang sesungguhnya. Oke, penutup yang sesungguhnya. Jadi, boleh kita ajakin juga ya, Gia Jurnal jangan lupa buat nonton Danur The Last Chapter. Akan rilis tanggal 18 Maret 2026 di seluruh bioskop di Indonesia. Yang pastinya nonton, ajakin keluarga, saudara, sepupu, semuanya. Apalagi libur lebaran nanti ya. Wah, cocok tuh ya. Nonton bareng-bareng. Bareng di Danur. Sampai ketemu di bioskop dan mungkin bisa ketemu kita juga di kota-kota lain ya. Tungguin aja. Kalau gitu terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Sukses terus untuk Thank Danur. you.
Sukses di Masta, makasih ya. Terima kasih udah datang di podcast saya. Lebih sering ketemu dong kalian, jangan lama-lama gitu. Ini cuma Walaupun eksklusif di bajunya sini. hari ini samaan ya Mas Anci. Kayak jodoh deh, Ci. Iya, ini sama-sama. Belum pamit, jangan lupa untuk nonton Danur The Last Chapter 18 Maret 2020. 2026. Di bioskop.